yang ada di rumah sakit yang dikhususkan bagi pasien yang opname atau dirawat di rumah sakit tertentu dengan kategori the most severely ill. Jadi dengan kategori yang kesakitannya paling parah. Jadi berbeda dengan ruang-ruang yang lain. Jadi ini kekhususan dari intensive care unit. Kemudian ICU is a specialized hospital unit dedicated to the care of patients requiring life support. Jadi suatu ruangan yang ada di rumah sakit yang dikhususkan atau didedikasikan untuk pasien-pasien yang membutuhkan bantuan hidup, life support, atau mereka-mereka yang berada dalam resiko tinggi terjadi kegagalan organ atau kematian, high risk for organ failure and death. Nah, sehubungan dengan hal ini, maka kompleksitas yang ada di ruang intensive care unit ini memang melebihi ruangan-ruangan yang lain. Nah, tertulis bahwa di ICU team, jadi personil-personil yang ada di ruang ICU ini terdiri dari physicians atau dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, clinical pharmacist. Jadi memang ada kerjasama antar berbagai profesi, beberapa profesi. Jadi dari farmasis juga, kemudian respiratory therapist, dietitians atau ahli gizi, bedside nurses, jadi perawat-perawat yang bukan perawat biasa dalam tanda kutip, tapi perawat yang sudah terlatih memang untuk dipersiapkan berada di ruang kegawatan, salah satunya ICU ini. Kemudian clinical psychologist, karena memang berada di ruang ICU, itu tekanannya itu tidak hanya pada pasien saja, namun juga pada personil-personil yang terlibat dalam perawatan pasien. Sehingga dibutuhkan dalam ICU itu idealnya ada clinical psychologist untuk membantu permasalahan-permasalahan psikologis yang terjadi pada semua orang yang ada di ruang ICU, including pasien, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir adalah clinicians in training, jadi mempersiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang training atau melakukan pelatihan yang nantinya dia akan bekerja atau ditempatkan di ruang kegawatan seperti ICU. Kemudian ICU dikatakan one of the most resource demanding and stressful area of the hospital. Jadi suatu unit yang tingkat kebutuhan dan permintaannya itu sangat tinggi, dan ruangan yang tinggi juga stresornya, jadi stressful area. Karena kenapa? Kasus yang dihadapi bukan kasus biasa, tapi adalah kasus-kasus yang memang bikin stres. Kasus-kasus yang membutuhkan ketepatan berpikir, membutuhkan ketepatan penanganan, sehingga kondisi keberadaan clinical psychologist itu penting. Karena kalau tidak diimbangi dengan kondisi psikologis dari tenaga kesehatan, maka penanganan yang akan diberikan kepada pasien itu tentunya tidak tepat. Jadi mungkin kalian sudah pernah mendapatkan materi keperawatan jiwa, di mana panik itu satu tingkat di atas cemas, bahwa kalau kita terjadi panik, maka segala sesuatu yang ada di dalam kepala kita yang sudah terekam di otak kita semuanya akan buyar. Jadi hal itu yang harus dihindari. Maka memang untuk memilih personil-personil yang bekerja di ICU ini memang membutuhkan tes psikologis terlebih dahulu. Karena kenapa? Dipilih yang orangnya tenang, kemudian dipilih yang tidak mudah panik dan lain sebagainya. Karena seperti yang saya katakan tadi, karena kalau gampang panik, maka segala sesuatunya itu tidak akan tepat nantinya diberikan dalam hal ini perawatan kepada pasien. ICU teams must work in physically and emotionally challenging environment. Jadi memang lingkungan yang ada di ICU itu challenging, menantang. Menantangnya itu secara fisik capek juga secara emosional.
karena kerjanya itu nggak santai di ICU. Jadi dalam beberapa menit kita harus mengobservasi pasien, kemudian melakukan tindakan ini dan lain sebagainya. Sehingga memang dibutuhkan kondisi fisik dan mental yang kuat untuk bisa terpilih masuk dalam personil di ruang ICU ini. And ICU teams are distinguished from other healthcare teams, jadi memang menjadi pembeda. Yang menjadi pembeda itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dia secara fisiknya lebih kuat, secara emosional lebih stabil, tidak mudah panik, tidak mudah terdampak oleh stresor dan lain sebagainya. Sehingga memang orang-orang terpilih atau tenaga terpilih yang memang ada atau bekerja di ruang kegawatan salah satunya ICU ini. Di mana orang-orang dengan low intemporal stability ini akan yang tidak stabil gitu ya, yang kurang stabil dalam hal fisiknya, kemudian dalam hal emosionalnya, ini akan mempengaruhi dinamika dari pekerjaan yang mestinya cak-cak bret langsung itu akhirnya ada salah satu personil yang tidak stabil secara fisik dan emosional, maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dari ICU team. Jadi gambaran ICU itu seperti itu. Jadi betapa rumit atau betapa kompleks permasalahan yang terjadi di sana. Juga kerjasama antar profesi, jadi lintas profesi itu memang sangat dibutuhkan sekali. Dan tentunya di ruang ICU itu penanganannya tidak terlepas, penanganan dari masing-masing profesi memang memiliki standar penanganan sendiri-sendiri. Dari tim kedokteran memiliki sendiri, dari tim keperawatan, farmasi, tim gizi, dan lain sebagainya, mereka memiliki standar operasional prosedur atau SOP sendiri. Dan namun yang erat kaitannya dengan penata laksanaan pasien di ICU adalah obat-obatan yang ada di sana. Sehingga penting bagi kalian sebagai calon nurse untuk mengetahui obat-obatan yang lazim digunakan di ICU. Nah, ini bahasan kita cukup banyak, ada 9 topik, ada 9 subtopik. Ada obat golongan inotropik, obat pelumpuh otot, analgesik atau pereda nyeri, sedatif, obat-obatan emergensi yang lain, anti angina, aritmia, antikoagulasi, dan antitrombolitik. Di mana untuk beberapa obat-obatan nanti memang terkait konsepnya seperti angina pectoris, aritmia, saya rasa mungkin sudah diberikan oleh dosen yang lain, baik Pak Ali Hamid maupun Pak Cipto Susilo, karena memang kebidangan beliau berdua untuk berbicara dalam konteks keperawatan di kardiovaskuler. Kita masuk yang pertama pada obat-obatan golongan inotropik. Jadi dikatakan inotropik atau inotropes have been fundamental to resuscitation of acute cardiogenic shock for decades. Jadi memang inotropik ini sudah sejak lama menjadi dasar obat-obatan untuk menangani resusitasi pada shock kardiogenik akut. Jadi menggunakan obat-obatan golongan inotropik. Heart failure and cardiogenic shock, gagal jantung dan shock kardiogenik pada kasus yang parah, in severe cases, are syndrome characterized in many patients by reduction in myocardial contractile force. Jadi dikarakteristikkan sebagai pengurangan kontraksi miokard, pengurangan kontraksi otot jantung. Jadi pada kasus-kasus berat, gagal jantung dan shock kardiogenik karakteristiknya memang seperti itu. While inotropes successfully increase cardiac output, jadi tujuan diberikannya obat-obatan golongan inotropik adalah untuk meningkatkan cardiac output-nya. Namun seperti yang saya jelaskan di awal, karena memang bahasan kita kali ini adalah nice to know karena berkaitan dengan dosis dan lain sebagainya, di mana ranah
untuk menentukan dosis itu adalah bukan ranah keperawatan, tapi ranah kedokteran bekerja sama dengan farmasi, maka memang kita menyerahkan sepenuhnya untuk penentuan dosis pada tim kedokteran. Sehingga mau dikasih dosis berapa, dalam tindakan keperawatan atau intervensi keperawatan ada yang namanya tindakan kolaboratif dengan tim medis. Jadi kita memberikan obat-obatan yang memang dosisnya sudah ditentukan oleh tim medis. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka obat-obat golongan inotropik yang dikatakan successfully increase cardiac output, jadi sukses meningkatkan kerja jantung, cardiac output-nya, namun jika terjadi ketidaksesuaian dosis, jadi mungkin terlalu tinggi, lebihnya sih terlalu tinggi gitu ya, excessive in dose of inotropes, maka dia akan berdampak buruk juga, seperti excessive mortality, meningkatkan angka kematian, karena terjadinya terlalu meningkat, karena dosisnya terlalu meningkat, akhirnya terjadi peningkatan takikardi dan kebutuhan oksigen. Jadi myocardial oxygen consumption. Jadi miokardnya itu kerjanya terlalu cepat karena dosisnya terlalu tinggi, maka kebutuhan untuk mengimbangi otot jantung yang bekerja terlalu cepat itu kalau tidak diimbangi dengan kondisi fisik pasiennya, maka hal tersebut akan dapat menyebabkan aritmia dan miokardial iskemia. Sehingga hal inilah yang akan menyebabkan peningkatan jumlah kematian sehubungan dengan pemberian obat-obatan golongan inotropik. Maka dari itu, penting bagi kita tim keperawatan untuk mengkonfirmasi kembali sebelum memberikan obat-obatan kepada pasien, kepada tim berwenang. Dok, permisi, untuk pasien A, diberikan golongan obat inotropik dengan dosis sekian, ini sudah fix ya dok ya? Oh ya, udah fix, oke, masukin. Jadi, penting bagi kita untuk selalu berkoordinasi dengan tim kesehatan yang lain, apalagi bukan ranah kita. Jangan sekedar kita menjalankan advice, namun yang terpenting kita harus berkoordinasi dan mengkonfirmasi kembali apakah memang fix seperti itu. Karena bukan terletak pada kalau terjadi sesuatu pada pasien, bukan terletak pada loh, bukan urusan saya, kan yang nentuin dosisnya kan dokter, bukan perawat, bukan terletak pada itu, tapi kita juga ikut bertanggung jawab dalam keselamatan hidup pasien. Nah, maka dari itu berkaitan dengan sisi positif dan sisi negatif yang dimiliki oleh obat-obatan golongan inotropik pada slide ini, maka new inotropic agents atau beberapa golongan inotropik baru yang dikembangkan ini arahnya adalah untuk menghindari, avoid these harmful effects. Jadi bagaimana obat-obatan yang sudah lama kemarin, sudah konvensional, yang kita ketahui memiliki sisi positif dan sisi negatif, kita dapat menghindarinya dengan mengkoreksinya mungkin dengan preparat obat-obatan yang baru. Jadi tujuannya seperti itu. Inotropik atau inotrops adalah obat yang mengubah tekanan kontraksi jantung atau detak jantung. Dan ada dua tipe obat-obatan inotropik, yaitu inotropik negatif dan inotropik positif. Inotropik positif ini bertujuan adalah untuk menguatkan tekanan detak jantung, sedangkan kebalikannya negatif adalah untuk melemahkan tekanan detak jantung dan membuat jantung berdetak lebih lemah. Dan keduanya digunakan untuk menangani berbagai kondisi yang mempengaruhi fungsi jantung. Sehingga memang tujuan adanya dua tipe dari obat-obatan golongan inotropik adalah untuk balance. Jadi pada pasien yang memang kurang cardiac output-nya, pada pasien gagal jantung dan lain sebagainya, memang diberikan golongan obat-obatan inotropik positif. Namun jika terlalu tinggi, maka diberikan obat-obatan golongan inotropik negatif. Jadi nanti tujuannya adalah untuk balance. Namun terkesan kalau kita kan seperti itu, gampang aja Pak. Kalau misalnya pasiennya nanti terlalu tinggi curah jantungnya, tinggal dikasih inotropik negatif beres gitu. Kesannya secara etik kan
kurang etis menganggap atau membuat pasien seperti kelinci percobaan. Jadi kalau pasiennya kondisinya tidak seperti yang diharapkan, tinggal dikasih ini. Itu adalah tipikal kita melakukan eksperimental. Nah, bagaimana kita sebagai salah satu bagian dari tim kesehatan adalah mengetahui tentang dosis yang tepat guna, sehingga pada saat kita memberikan terapi atau tindakan kepada pasien itu ya memang tidak perlu ada koreksi, harapannya seperti itu. Meskipun memang kondisi fisik pasien itu juga mempengaruhi. Untuk inotropic agent sendiri di sini ada 3 kategori. Yang pertama adalah conventional inotropic agents, nama obatnya yang perlu kalian ketahui antara lain ada digoxin, dopamin, dobutamin, norepinephrine. Kemudian kategori yang kedua non-adrenergic inotropic agent, nama obatnya antara lain milrinone dan levosimendan, serta yang terakhir ini yang baru, new and emerging positive inotropic agents. Ini contoh nama obatnya adalah omecamtiv mecarbil. Di mana penjelasan di bawahnya dikatakan seperti digoxin, dopamin, norepinephrine, dobutamin. Ini meningkatkan kerja jantung dengan mekanisme yang berbeda-beda. Ada yang meningkatkan, ada yang bekerja secara penghambatan pompa natrium kalium, ada yang bekerja di beta 1 dan alfa 1 adrenergik, dan lain sebagainya. Ada yang meningkatkan SR kalsium, sarkoplasmik retikulum, dan lain sebagainya. Di mana yang terpenting kalian amati adalah obat-obatan tersebut, bagaimana efek on mortality-nya. Jadi pada kolom yang terakhir. Jadi efek pada mortalitasnya. Tentunya penentuan beberapa macam obat-obatan inotropik ini terhadap efek pada angka kematian itu memang diamati secara berkala dari tahun ke tahun, karena dikatakan tadi for decades penggunaan inotropik ini adalah sudah dalam jangka waktu yang panjang, otomatis banyak penelitian-penelitian yang terkait obat-obatan inotropik ini dalam menyebabkan atau menimbulkan angka kematian yang disebabkan karena obat-obatan tersebut. Contohnya seperti digoxin, ini efek on mortality-nya masih tergolong netral. Increase mortality if long-term therapy discontinue. Sebenarnya dalam jangka waktu yang pendek, it's okay. Jadi dia masih netral. Tetapi dalam penggunaan jangka waktu yang lama, atau long term atau panjang, dia akan meningkatkan kematian atau mortalitas. Kemudian dopamin, norepinephrine, dobutamin, milrinone ini diketahui memang efek terhadap mortalitasnya itu tinggi, sehingga memang hati-hati dalam pemberian obat-obatan merek-merek ini. Sehingga penting bagi kalian nanti, waduh si pasien B ini kalau dapat dopamin, aku tak tanya dulu lah sama dokternya tentang dosisnya, memang sudah benar seperti ini. Jadi diperhatikan. Untuk levosimendan dilaporkan memang efek on mortality-nya netral, jadi agak aman dalam tanda kutip lah ya. Sedangkan obat-obatan golongan baru, karena memang new and emerging, jadi memang masih baru dikembangkan, untuk omecamtiv mecarbil ini efek on mortality-nya masih belum diketahui, karena memang masih memerlukan pengamatan atau penelitian lebih lanjut. Bukan berarti saya katakan bahwa obat contohnya omecamtiv mecarbil kalau masih belum dilakukan penelitian dan pengamatan, apa itu nggak termasuk dalam kategori tidak etis, Pak? Enggak, karena memang sudah melewati uji klinis dan dinyatakan aman untuk diberikan kepada pasien yang membutuhkan obat-obatan golongan inotropik. Namun untuk kita mengetahui efek lanjutan pada angka kematian pasien dalam obat-obatan tersebut memang membutuhkan jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu yang tidak sedikit juga untuk menemukan
atau menegakkan kesimpulan seperti obat-obatan terdahulu, seperti obat-obatan konvensional yang memang sudah ditentukan apakah dia netral atau increase atau meningkat dan lain sebagainya. Nah, cara kerja secara singkat dari obat-obatan golongan inotropik ini tergambar dalam slide ini, di mana slide ini menjelaskan tentang diagram of intracellular signaling cascades within cardiomyocyte altered by inotropes. Jadi, bagaimana sinyal-sinyal intraseluler yang terjadi di cardiomyocyte di otot jantung yang disebabkan karena pemberian obat-obatan golongan inotropik. Jadi sudah saya tuliskan di sana untuk obat-obatan, contoh seperti dopamin, dobutamin, norepinephrine. Ini bisa kalian baca dan lihat di atas bahwa obat-obatan golongan ini mengaktifasi beta-1 adrenergic reseptor, di mana kalau sudah teraktivasi beta-1 adrenergic reseptornya, dia akan mengaktifasi gasnya. Nah, gas ini akan mengaktifkan adenilasi klase. Jadi memang seperti rangkaian sinyal listrik. Kalau ini teraktivasi, ini nyambung ke aktivasi. Jadi seperti saling menyetrum satu sama lain. Nah, adenilasi klase inilah kalau sudah teraktivasi akan mengkonversi bentukan ATP menjadi CAMP. Jadi dari adenosin trifosfat menjadi siklik adenosin monofosfat. Di mana siklik adenosin monofosfat ini penting untuk mengaktifkan PKA. Kalau dia bentukannya masih ATP, dia tidak bisa mengaktifkan PKA, maka dia harus dirubah atau dikonversikan dulu bentuknya dari ATP menjadi CAMP supaya nanti PKA-nya teraktivasi. Kalau PKA-nya teraktivasi, maka LTCC-nya juga akan mengalami fosforilasi atau phosphorylase L-type calcium channel. Jadi calcium channel itu apa ya? Istilahnya seperti pompa kalsium lah. Sehingga PKA ini yang akan mengaktifkan si pompa untuk bergerak dan mengeluarkan kalsium. Di mana nanti efeknya yang ditimbulkan harapannya outputnya adalah peningkatan kerja jantung atau cardiac output. Nah, tentunya karena sesuai dengan judul dari diagramnya di situ bahwa gambar tersebut menerangkan adanya runtutan proses atau runtutan sinyal intraseluler dalam atau yang terjadi di otot jantung yang disebabkan karena obat-obatan inotropik, maka obat-obatan inotropik yang ada itu dapat menghasilkan output yang sama meskipun jalannya berbeda-beda. Contohnya seperti saya mau ke Unmu, saya mau sampai ke Unmu, tujuan saya mau ke Universitas Muhammadiyah Jember, saya bisa lewat Arjasa atau saya bisa lewat Mayang. Jadi yang jelas mau lewat manapun saya bisa, bahkan mau lewat Maisan yang agak muter, agak jauh ya bisa nanti ketemunya di Arjasa. Jadi secara analogi seperti itu. Jadi obat-obatan tuh ada yang sinyalnya itu jalannya panjang, ada yang lebih singkat dan lain sebagainya. Untuk milrinone, levosimen, dan omecamtiv mecarbil di sini sudah saya jelaskan mekanismenya, bagaimana dia tujuannya atau outputnya dalam peningkatan kerja jantung, meskipun mekanismenya berbeda dengan mekanisme obat dopamin, dobutamin, norepinephrine yang sudah saya jelaskan di slide ini. Namun tujuan dari obat-obatan ini adalah menghasilkan suatu output yang sama, yaitu meningkatkan cardiac output atau kerja jantung pada pasien yang membutuhkan obat-obatan golongan inotropik. Nah, untuk digoxin sendiri ini meningkatkan influx kalsium ke dalam sel miokard, glikosida jantung yang paling sering digunakan terutama untuk alasan farmakokinetik, mekanisme kerjanya menghambat NAK, pompa natrium, dan tinggi aliran kalsium ke dalam sehingga kontraksinya ditingkatkan dengan naiknya kalsium. Ini bisa kalian baca sendiri.
Untuk indikasi dari digoxin ini adalah pasien dengan gagal jantung, fibrilasi atrium, flutter atrium, takikardi paroksimal, dan juga diindikasikan untuk hipoventilasi, shock kardiogenik, dan shock tirotoksik. Sedangkan efek yang tidak diinginkan dari digoxin antara lain adalah bradikardi, blok nodus AV, SA, aritmia, juga terjadi anoreksia, mual, muntah, diare, sakit kepala, kelelahan, dan lain sebagainya, sampai ginekumastia. Jadi efek jangka panjang adalah dapat menyebabkan ginekumastia atau pembesaran bentuk dada pada seorang pria. Dan peningkatan resistensi perifer dapat meningkatkan beban kerja jantung dan memperburuk kerusakan iskemik. Untuk dobutamin, amrinon, dan lain sebagainya, saya rasa bisa dibaca sendiri ya, karena dalam bahasa Indonesia dan tidak susah untuk kalian menginterpretasikannya. Ini juga untuk digoxi, untuk milrinon juga sama. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan pelumpuh otot. Obat pelumpuh otot adalah obat yang dapat diberikan selama intubasi dan pembedahan untuk memudahkan pelaksanaan anestesi dan memfasilitasi intubasi. Jadi pasien-pasien sekali lagi yang ada di ICU biasanya mereka membutuhkan penanganan dengan menggunakan alat-alat tertentu, di mana alat-alat tertentu tidak dapat insert atau dimasukkan ke dalam tubuh jika kondisi ototnya masih berkontraksi. Jadi katakan kita masih dalam kondisi sadar seperti sekarang. Jadi ada memang beberapa otot ini yang memang jika terkena refleks tertentu, maka dia makin meningkat kontraksinya. Contoh, nggak usah kita membahas tentang intubasi seperti pemasangan endotracheal tube atau ETT, kita memberikan tindakan atau melakukan pemasangan NGT yang sifatnya lebih tidak invasif daripada NGT, itu biasanya pasien juga masih agak-agak menolak karena ada beberapa refleks ototnya yang terlalu bekerja, terlalu berkontraksi. Sehingga dalam konteks ruang kegawatan seperti ICU ini memang obat-obatan pelumpuh otot ini penting untuk diberikan, tentunya dengan dosis yang tepat untuk merelaksasikan otot sehingga mempermudah bagi kita dalam memasang memasang alat-alat intubasi seperti ETT atau endotracheal tube. Obat yang digunakan untuk melemaskan otot rangka atau untuk melumpuhkan, dan biasanya digunakan sebelum operasi untuk mempermudah suatu operasi atau memasukkan suatu alat ke dalam tubuh seperti yang sudah saya jelaskan. Atau saya ingat bahwa dulu waktu saya SD sekitar kelas 4 atau kelas 5 saya pernah menjalani operasi pengangkatan amandel atau tonsilektomi, sehingga memang selain saya diberikan anestesi supaya saya nggak sadar dan tidak merasakan sakit dan sebagainya, ya mungkin tim medis, bukan mungkin, memang bisa dipastikan tim medis pada saat itu memberikan obat-obatan golongan sedatif atau pelumpuh otot bagi saya untuk melemaskan otot rangka, supaya otot rangka saya bisa dibuka secara maksimal. Karena kalau rileks kan kita sudah tidak ada tahanan, sehingga mempermudah tim di ruang operasi untuk mengangkat tonsil. Itu contoh yang simple. Nah, untuk jenisnya, untuk golongan obat-obatan sedatif ini, yang pertama ada cholinesterase inhibitor, di mana obat golongan ini memperpanjang fase 1 blok pelumpuh otot depolarisasi dengan dua mekanisme, yaitu dengan menghambat cholinesterase, maka jumlah asetilkolin akan semakin banyak, maka depolarisasi akan meningkat. Selain itu juga akan menghambat pseudocholinesterase. Untuk jenis yang kedua, pelumpuh otot non-depolarisasi. Secara umum, dosis kecil dari pelumpuh otot non-depolarisasi merupakan antagonis dari jenis yang pertama, dari fase 1 blok pelumpuh otot, karena ia menduduki reseptor asetilkolin sehingga depolarisasi oleh suksinilkolin sebagian dicegah.
Ini dia, untuk succinylcholine, ini nama obatnya. Saya langsung, dosis yang bisa diberikan, meskipun bukan ranah kita, tapi ya seenggaknya kita tahu, ini adalah 1 mg per kilogram berat badan dan diberikan secara IV. Ingat, pemberian obat atau rute pemberian obat ini harus kita perhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan, maka hal ini bisa berdampak fatal bagi kehidupan pasien. Contoh, obat, saya rasa kalian sudah diajarin untuk obat yang diberikan per IM akan bahaya jika salah masuk ke IV. Namun obat yang sudah tercantum IV mau dikasih per IM atau per yang lain masih relatif aman. Gitu. Tapi kita memang harus melihat anjuran atau yang tertera dalam keterangan obat tersebut diberikan secara apa. Itu penting. Karena resiko hiperkalemia, rhabdomyolysis, dan cardiac arrest pada anak dengan miopati tak terdiagnosis, maka succinylcholine masih dikontraindikasikan pada penanganan rutin anak dan dewasa. Jadi hati-hati pada beberapa kategori umur untuk obat-obatan emergency atau obat-obatan yang ada di ruang kegawatan ini memang memiliki atau menyesuaikan dengan kategori usia. Dan efek samping dari obat ini, dari succinylcholine ini adalah nyeri otot pasca pemberian, peningkatan tekanan intraokular, jadi peningkatan tekanan di dalam mata, tekanan di dalam kranial, intrakranial, intragastrik, peningkatan kadar kalium plasma, aritmia jantung, salivasi, alergi, dan anafilaksis. Nah, untuk obat merek selanjutnya yang lain yaitu Pavulon, ini merupakan steroid sintetis yang banyak digunakan. Dan cara kerja, dan dia bekerja atau mulai bekerja pada menit kedua ketiga selama 30 sampai 40 menit. Memiliki efek akumulasi pada pemberian berulang sehingga dosis rumatan atau dosis pemberian selanjutnya setelah pemberian pertama harus dikurangi dan selang waktunya diperpanjang. Itu dosisnya tertera, dosis rumatannya juga setengah dari dosis awal. Kalau dosis awalnya diberikan 0,08 per miligram per kilogram berat badan, maka dosis rumatannya harus setengah dari 0,08. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di depan tentang konsep ICU bahwa tim kesehatan yang ada di ruang ICU ini memang harus stabil secara fisik dan emosional. Nah, secara pengetahuan juga jadi cak-cak dalam berhitung. Karena memang banyak obat-obatan yang seperti ini, 0,08 mg per kilogram berat badan. Jika pasien berat badannya katakan 67,5, itu nggak bisa dibulatkan menjadi 70 karena nanti akan berpengaruh terhadap besar dosisnya, sehingga memang penting untuk menghitung secara akurat. Jadi beratnya misalnya 67,5 dengan dosisnya 0,08 mg, maka harus dihitung nanti dosis akhirnya itu berapa supaya tepat dan mengurangi efek samping yang tidak diharapkan. Untuk dosis intubasi trachea sekian 0,15 mg per kilogram berat badan IV dengan kemasan ampul 2 ml berisi 4 mg Pavulon. Jadi ini sepertinya juga sudah diajari. Dalam satu ampul ada 2 ml cairannya, isinya 4 mg. Kalau pasiennya dapat dosisnya 1 mg, berapa cc yang diberikan? Ini sepertinya sudah dikasih, mungkin di semester yang lalu. Jadi memang otak kita itu harus sinkron antara kondisi fisik, emosional, supaya otak kita tuh bisa mikir, oh kalau ini isinya sekian, dosisnya dapat sekian, dapatnya sekian, itu harus kita ngitung-ngitungnya tuh itu. Maka memang seperti yang saya sampaikan tadi, personil yang ada di ICU itu memang terpilih dalam tanda kutip, berbeda dengan ruang-ruangan yang lain, karena memang nggak boleh panikan, nggak boleh cemas,
Karena pikirannya harus selalu jernih, terlepas dari memang setiap orang memiliki masalah pribadi sendiri-sendiri ya. Kemudian obat selanjutnya yang masuk dalam kategori obat-obatan sedatif antara lain seperti atrakurium, pecuronium dengan keterangan tertera di sana untuk dosis tidak terlalu saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri bagi kalian. Namun yang penting untuk atrakurium ini keunggulannya adalah metabolismenya terjadi di darah. Jadi memang beberapa obat-obatan atau sebagian besar dari obat-obatan itu metabolismenya memang melewati dua organ penting, yaitu hati dan ginjal. Di mana memang hati-hati dalam kita juga untuk konteks yang lebih luas, hati-hati pemberian kita harus selalu memperhatikan obat-obatan tersebut di metabolisme atau diekskresikan via organ mana. Hal ini juga menjadi penentu bagi kita dalam melakukan anamnesis kepada pasien apakah pasien memiliki riwayat gangguan pada organ yang bersangkutan. Misalnya pasien X memiliki riwayat gagal ginjal sebelumnya. Sedangkan dia masuk rumah sakit diberikan obat-obatan yang di metabolisme di ginjal. Maka hal ini menjadi perhatian khusus bagi kita. Kita dapat melakukan tindakan kolaboratif kepada tim medis berupa seperti ini. Mungkin dokternya missing dalam melakukan anamnesis kepada pasien sehingga kita yang mengingatkan. Maka tujuan kalian belajar, tujuan menjadi seorang nurse itu memang kompetensinya satu tingkat di atas D3. Karena kalau D3 kan vokasi. Kalau kalian ini kan memang sudah tenaga profesional nantinya, maka kejituan dalam berpikir dan menganalisis kondisi pasien atau fenomena-fenomena kesehatan yang lain itu memang menjadi tantangan kerja kalian di depan. Contoh seperti itu. Jadi memang kita kan selalu didengung-dengungkan. Kita bukan pembantu dokter, gitu kan. Kita bukan asisten dari tim medis, tapi kita adalah mitra yang sejajar. Maka untuk membuktikan kesejajaran tersebut, ya kita harus memantaskan diri kita dengan pengetahuan mereka. Kalau kita tidak memantaskan diri kita, ya kita akan terus berada sebagai profesi kesehatan nomor sekian. Tidak merupakan profesi atau rekan sejawat atau yang kedudukannya sama. Contohnya seperti itu, kalau misalnya missing, ya kita sebagai seorang nurse nantinya akan melakukan sedikit konfirmasi kepada tim medis. Dok, saya melakukan anamnesis, ini pasiennya dulu memiliki riwayat gagal jantung, tapi sudah dikondisikan baik dan sekarang kondisinya sudah baik. Apakah nanti dengan pemberian obat ini, yang mana obat ini di metabolisme di ginjal, apakah nanti tidak menimbulkan keparahan kembali untuk ginjalnya, dok? Jadi dokternya, oh iya saya lupa. Nah itu memang tujuan pembelajaran kalian sebagai calon nurse ini, di mana memang terasa lebih berat daripada D3 keperawatan, karena memang dituntut untuk seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini bahwa obat-obatan seperti atrakurium ini metabolisme keunggulannya memang tidak di metabolisme di dua organ penting tersebut, yaitu ginjal dan hati, tetapi di darah. Sehingga tidak mempunyai efek akumulasi pada pemberian berulang. Untuk pecuronium, ini merupakan homolog dari pancuronium bromida yang berkekuatan lebih besar dan lama kerjanya singkat. Dan zat anestetik ini tidak mempunyai efek akumulasi pada pemberian berulang dan tidak menyebabkan perubahan fungsi kardiovaskuler yang bermakna. Karena juga ada obat-obatan yang meskipun aman, memiliki keunggulan ini, itu segala macam, namun dia dapat atau memiliki efek
terhadap perubahan fungsi kardiovaskuler yang bermakna. Ini harus diperhatikan. Untuk obat vecuronium ini metabolisme dan ekskresinya tergantung dari ekskresi empedu dan ginjal. Jadi ini termasuk obat-obatan yang dikatakan meskipun tidak mempunyai efek akumulasi pada pemberian berulang, namun dia diekskresikan salah satunya di ginjal, di samping empedu. Maka hati-hati, kita harus melakukan anamnesis mendalam apakah sebelumnya pasien pernah memiliki riwayat gagal jantung atau penyakit yang lain. Namun jika pasien mengatakan, oh enggak, Mbak, saya enggak pernah menderita gagal jantung, ya kita bisa lihat dari atau cross check dari pemeriksaan laboratoriumnya, bagaimana kadar kreatinin serumnya, kadar blood urea nitrogen, di mana hal tersebut dengan mudah mengindikasikan terjadi sesuatu di ginjalnya, maka itu menjadi pola berpikir kritis bagi kita sebagai seorang nurse. Untuk dosis bisa kalian baca sendiri, sudah tertera. Umur tidak mempengaruhi dosis, dan durasi dapat memanjang pada pasien postpartum karena gangguan pada hepatic blood flow. Untuk recuronium, ini merupakan analog dari obat yang sebelumnya dengan awal kerja yang lebih cepat. Jadi dengan keuntungan tidak mengganggu fungsi ginjal, tetapi dia memiliki kerugian terjadi gangguan fungsi hati dan efek kerja yang lebih lama. Sehingga memang karena dia kerugiannya terjadi gangguan fungsi hati, maka kita cek memang metabolisme dan ekskresinya terutama di hati. Maka hati-hati dalam pemberian obat ini pada pasien yang sebelumnya memiliki riwayat gangguan hati. Sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya berdasarkan anamnese dan didapatkan keterangan yang bersifat subjektif dari pasien, oh enggak, Mas, saya nggak pernah punya riwayat penyakit hati. Kita sebagai perawat jangan percaya gitu aja. Kita cross check lagi dengan laboratorium, lihat enzim hatinya, SGOT, SGPT-nya normal atau enggak. Kalau normal ya berarti emang enggak, tapi kalau tinggi ya kita harus mencurigai bahwa pasien tersebut sebenarnya pernah memiliki gangguan fungsi hati sebelumnya, tapi dia nggak sadar gitu aja. Untuk dosis tertera bisa dibaca sendiri. Untuk penawar dari obat ini, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa dibaca dengan dosis sudah lengkap di sana. Untuk obat golongan selanjutnya adalah golongan analgesik atau pereda nyeri. Ini biasanya yang sering kita konsumsi karena lazim mudah kita dapatkan di pasaran. Untuk jenis yang pertama adalah new opioid formulations. Jadi bentuknya adalah transdermal patches. Jadi bentuknya patch. Kalau bentuknya patch transdermal itu saya gambarkan seperti koyo. Jadi koyo cap-cabe, whatever koyonya, yang jelas obat-obatan analgesik dengan bentukan preparat transdermal patches ini bentuknya adalah seperti koyo, jadi plester gitu. Jadi plester tersebut delivering opioid directly through the skin, jadi mengirimkan atau ya mentransfer isi obatnya, jadi opioidnya directly melewati kulit, dan digunakan biasanya dengan low dose, jadi dosisnya rendah, digunakan dengan dosis rendah, dan dapat digunakan, can be utilized to improve analgesia while reducing side effects. Jadi karena dosisnya rendah, dia dikenal memiliki efek analgesik atau mengurangi nyeri dengan side effects atau efek samping yang juga minimal, reducing side effects. Transdermal fentanyl atau buprenorphine patches are now almost routine for acute pain. Jadi merek-merek seperti fentanyl, buprenorphine ini dalam bentukan seperti koyo, patches ini ya biasanya sudah sering atau lazim digunakan untuk nyeri akut. Sustained release epidural morphine depodur ini provides morphine sustained relief in microcapsule given epidural producing single dose extended release epidural morphine.
Jadi obat-obatan dengan merek seperti Depodur, meskipun bentuknya bukan patches ya, dia seperti mikrokapsul, jadi kapsul yang ukurannya lebih kecil, dia merangsang epidural morfin. Jadi morfin alami yang ada di tubuh kita di epidural dirangsang untuk keluar. Di mana kalau morfin, efek secara umum morfin itu kan memang mengurangi nyeri. Jadi obat-obatan golongan ini adalah memanfaatkan morfin alami di tubuh kita untuk dikeluarkan secara alami. Jadi seperti itu. Untuk secara umum, obat-obatan golongan opioid formulations ini memiliki efek samping seperti nausea, vomiting, dan oversedation. Metadon ini sintetik analog dari morfin. Jadi kalau barusan saya jelaskan morfin alami di tubuh, maka obat-obatan golongan ini dia merupakan sintetis dari morfin. Jadi morfin buatan lah seperti itu. Biasanya digunakan extensively in the past for pain relief. Memang penggunaannya adalah untuk mengurangi nyeri dengan keuntungan long duration of action and in patient having complex spine surgery. Jadi keuntungannya karena memang dia merupakan morfin yang sintetik atau morfin buatan, biasanya memang dikhususkan untuk keadaan-keadaan yang kompleks seperti operasi tulang belakang. Itu kan nyerinya dapat menimbulkan nyeri yang nggak umum. Jadi tidak umum, nyerinya bukan nyeri-nyeri biasa. Single dose 0,2 mg per kilogram berat badan sebelum dilakukan insisi atau operasi ini dapat mengurangi skala nyeri post operasi, jadi reduce post operative pain scores. Yang selanjutnya adalah paracetamol. Ini sangat populer digunakan dan biasanya kita mengkonsumsi paracetamol saat kita panas, bersifat sebagai antipiretik juga ya, satu kita panas, meskipun juga dia memiliki efek sebagai analgesik atau pengurang nyeri. Jadi yang kita kenal atau yang ada di pasaran yang sering kita konsumsi itu kan biasanya obatan paracetamol per oral, jadi dalam bentuk tablet. Nah, di sini memang ada golongan paracetamol yang diberikan secara IV. Nah, ini become a widespread for post-operative pain relief. Jadi paracetamol yang diberikan secara IV tersebut memang bukan untuk kategori untuk meredakan nyeri-nyeri yang ringan sampai sedang, tapi nyeri-nyeri yang memang nanti lazimnya akan menimbulkan nyeri berat seperti nyeri post-operatif. Dan ini kebetulan memang saya sedang menggunakan buku catatan dari salah satu developer obat. Jadi contohnya kok ya kebetulan ada bahasan tentang ini. Jadi contohnya adalah Tamolif, mereknya ini. Tamolif ini bukan iklan. Hanya sekedar biar kalian tahu aja bahwa Tamolif ini adalah paracetamol 1000 mg yang diberikan secara infus. Jadi bentuknya vial seperti ini. Jadi mungkin nanti kalian akan temuin obat-obatan paracetamol yang diberikan secara IV di ruang-ruang kegawatan. Tapentadol is presently prepared as tablets. Jadi preparatnya dalam bentuk tablet dan sudah di-approve oleh FDA atau Food and Drugs Administration for moderate to severe pain untuk kategori-kategori nyeri yang moderate sampai ke parah, menengah sampai yang parah. And the potency is said to be somewhere between morphine and tramadol. Jadi kerjanya itu kenapa dia oleh FDA di-approve untuk pemberian pada pasien yang mengalami nyeri moderate to severe, karena
diketahui potensinya itu berada antara morfin dan tramadol. Jadi memang cukup efektif untuk mengurangi nyeri. Tapentadol therefore boosts the endogenous opiate effect of morphine and enhance the descending modulatory pain system. Jadi efeknya ya memang setingkat morfin untuk tapentadol. Untuk gabapentin in a number of study, jadi pada beberapa penelitian, the use of gabapentin have demonstrated an improvement in analgesic efficacy. Jadi didemonstrasikan adanya efek dari analgesik atau pengurang nyeri. And in one recent study, gabapentin has been shown to be useful for preventing and treating acute pain. Jadi gabapentin juga diketahui berguna untuk mencegah dan mengobati nyeri akut setelah tindakan operasi seksio sesaria pada ibu-ibu yang menjalani operasi SC. Untuk fentanyl is now available by injection, skin patch, and transmucosal absorption. Jadi fentanyl ini preparatnya ada yang diberikan secara injeksi atau skin patch, plaster itu ya, dan transmucosal absorption. Jadi transmucosal itu biasanya diberikan karena penyerapannya melalui mukosa biasanya diberikan di bawah lidah atau di pipi bagian dalam, ditaruh di sini. Ditaruh di antara gusi dan pipi bagian dalam. Jadi dia akan menyerap ke pembuluh darah kapiler yang ada di pipi bagian dalam, di bukal, atau di sublingual. Di sini kan banyak pembuluh darah kapiler. Jadi memang pemberiannya seperti itu. And has been developed in nasal formulation, sedang dikembangkan dengan formulasi nasal. Jadi seperti obat untuk mengurangi sesak, kalau kalian sering lihat film atau sinetron atau apa di mana ada orang yang sesak tiba-tiba langsung dihirup lewat mulut atau lewat hidungnya, maka sedang dikembangkan untuk fentanyl dengan formulasi pembelian melalui rute tersebut. Untuk opioid antagonis seperti naloxone ini being used to improve pain relief, sama naloxone is metabolized in the liver, jadi hati-hati pada pasien yang memiliki riwayat penyakit hati sebelumnya. Dan untuk methyl atrexone ini doesn't pass to the blood-brain barrier, jadi tidak melewati, jadi terkategori aman lah, nggak melewati B3, blood-brain barrier. Selanjutnya adalah obat-obat golongan sedatif. Prosedural sedasi adalah suatu teknik memasukkan obat-obatan sedatif atau disosiatif dengan atau tanpa analgesik untuk menginduksi suatu keadaan di mana tubuh akan mentoleransi prosedur medis yang invasif yang biasanya tidak menyenangkan seperti rasa nyeri, sementara tetap memeratkan fungsi kardiorespiratori. Jadi sama seperti bahasan kita yang sebelumnya agak mirip seperti pelumpuh otot. Jadi sedatif ini menimbulkan rasa nyaman. Efek farmakologis obatnya seperti ansiolitik, amnesia, analgesia akan memberikan kenyamanan pada pasien. Jadi pasien tidak terlalu merasakan nyeri. Namun karena memberikan kenyamanan inilah efek farmakologis obat-obatan sedatif yang memberikan kenyamanan ini yang kadang disalahgunakan. Tidak hanya oleh orang awam, namun juga oleh beberapa oknum kesehatan. Karena ingin mendapatkan efek rasa nyamannya. Jadi seperti nge-fly, saya rasa kalian sering mendengar fenomena seperti ini yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga kesehatan yang menggunakan obat-obat golongan sedatif untuk nge-fly dan menimbulkan rasa nyaman pada dirinya. Karena memang diketahui efek farmakologisnya ini dikatakan pasien dapat tenang dan kooperatif selama berlangsungnya prosedur. Untuk PSA atau procedural sedation dan analgesia, kedalaman sedasi bervariasi, mulai dari sedasi minimal hingga anestesi minimal, dan pasien masih dapat memberikan respon secara verbal atau masih bisa memberikan respon terhadap stimulasi taktil. Jadi dibikin agak-agak mabok gitu ya, dibikin agak-agak nge-fly, dibikin agak-agak nggak sadar. Jadi sekedar kalian tahu bahwa obat-obatan ini juga memiliki efek farmakologis seperti itu.
Dan PSA atau procedural sedation and analgesia ini seringkali diperlukan pada setting kegawat daruratan karena memang bahasan kita sekarang tentang ruang kegawat daruratan di ICU. Tindakan dental, pemeriksaan radiologi atau endoskopi gastrointestinal di mana diketahui kalau endoskopi kan memasukkan seperti selang untuk melihat kondisi yang ada di dalam. Jadi memasukkan selang itu bukan sesuatu yang nyaman bagi pasien. Maka pasien biasanya diberikan obat-obatan sedatif terlebih dahulu supaya kalau dimasukin ya pasien nyaman-nyaman sendiri dan dokter akan melakukan analisis atau pemeriksaan organ dalamnya, dilihat saluran pencernaannya mana yang biasanya kan kalau endoskopi itu kan ada kameranya, dilihat mana yang ada terjadi luka atau dan lain sebagainya, sehingga memberikan keleluasaan bagi tim medis untuk melakukan tindakannya. Karena kalau pasien agak menolak atau bereaksi terhadap tindakan itu kan akan mempengaruhi kinerja dari tim medis juga nantinya. Untuk obat emergensi, untuk jenisnya yang pertama adalah epinefrin atau adrenalin dengan preparat 1 mg dalam 1 ampul, bekerja di reseptor alpha adrenergic, diperlukan saat henti sirkulasi untuk penyediaan cadang oksigen otot, dan reseptor beta adrenergic yang diperlukan saat mulai ada kontraksi jantung spontan. Efek yang ditimbulkan dari epinefrin ini adalah vasokonstriksi. Jadi penyempitan, menciptakan diastolik yang lebih tinggi, terutama vasokonstriksi perifer. Merangsang kontraksi jantung dengan meningkatkan heart rate dan memperbaiki tekanan perfusi koroner. Indikasinya untuk epinefrin ini diberikan pada pasien yang mengalami asistol, fibrilasi ventricle, PA atau pulseless electrical activity, dan EMD atau electromechanical dissociation. Dengan dosis jika terjadi anafilaktik itu diberikan subkutan 0,3 sampai 0,5 mg, sedangkan pada henti jantung dosisnya 1 mg IV dan dapat diberikan atau diulang setiap 3 sampai 5 menit. Yang kedua adalah lidocain. Lidocain bisa merek lignocain juga, silocain dan lain sebagainya, dengan efek menekan aktivitas ektopik ventricle dengan menekan atau menurunkan eksitabilitas otot jantung dan sistem konduksi jantung. Indikasinya untuk mengurangi gangguan irama jantung antara lain seperti ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia VT, PVC yang multiple, multivokal, dan kontraindikasinya ini tidak boleh diberikan jika pasien sebelumnya memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan tersebut. Dan biasanya kita dalam memberikan suatu tindakan, dalam hal ini pengobatan, biasanya dilakukan uji alergi obat terlebih dahulu, di mana kalau pasien ada rash-nya, diinjeksi subkutan biasanya, IC untuk tes alergi obat, biasanya nanti akan ditemukan jika endurasinya melebihi sekian mili itu lebih baik tidak dibelikan karena pasien biasanya alergi terhadap obat-obatan tertentu. Untuk dosisnya tertera dan pada aritmia yang membandel dengan pemberian bolus, maka diteruskan pemberian secara drip dosis 2-4 mg. Sulfat atropin digunakan pada bradikardi. Jadi bradikardi ini diartikan sebagai denyut nadi kurang dari 60 kali per menit, karena memang range normal untuk denyut nadi itu kan 60 sampai 100. Jadi kalau di bawah 60, maka pasien diindikasikan boleh mendapat sulfat atropin karena dia bertujuan untuk memperbaiki tonus vagal dan memperbaiki sistem konduksi atrioventrikuler. Dosisnya tertera dengan kelas 2B-nya asistol pulseless electrical activity dengan dosis yang tertera. Obat selanjutnya, emergensi selanjutnya adalah efedrin. Jadi kerjanya merangsang aktivitas saraf simpatik atau nama lainnya adalah simpatomimetik. Jadi menyebabkan pelepasan noradrenalin dan menstimulasi alfa dan beta adrenoreseptor. Indikasinya hipotensi selama operasi dengan general anesthesia
epidural, spinal, nocturnal, enuresis, narkolepsi, cegukan atau hikap, dan diabetik autonomi neuropati. Sehingga nanti bagi kalian yang berminat untuk Pak, saya kok punya passion ya untuk kerja di ruang-ruang emergency. Karena setelah saya mendapatkan materi dari Pak Ali, Pak Cipto, kok saya tertarik untuk kerja di ruang kegawat daruratan. Maka memang kalian harus menyiapkan dari sekarang. Menyiapkannya dalam hal, ya ini, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa bedside nurses atau perawat yang ada di ruang kegawatan seperti ICU ini memang perawat pilihan. Jadi terpilihnya ya dari IQ-nya, dari EQ-nya yang bagus, pengetahuan tentang obatnya bagus, pengetahuan tentang multidisiplinnya itu bagus. Jadi kalau ini nanti diberikan pada pasien yang sebelumnya punya riwayat ini bagaimana? Itu sudah harus tahu. Sedang contoh yang lain, kalau obat A nanti campur dengan obat B nanti menimbulkan cross reaksi. Nanti bagaimana pada pasiennya itu biasanya yang menjadi tantangan kalian yang tertarik atau memiliki passion besok yang ingin kerja di ruang-ruang kegawatan seperti ICU. Next adalah obat anti angina. Ini sepertinya sudah sering dibelikan oleh Pak Cipto, konsepnya angina pectoris ya. Jadi sedikit membahas saja bahwa angina itu adalah kondisi jantung yang biasanya dinyatakan sebagai nyeri dada dan lebih dari gejala kondisi dari penyakit itu sendiri. Dan nyeri di dada disebabkan ketika suplai darah ke otot jantung menurun. Ketidakadekuatan suplai darah ke otot jantung dengan manifestasi klinis yang ditimbulkan adalah nyeri dada. Dan hal ini terjadi ketika arteri mengeras dan menyempit dengan istilah yang lazim disebut sebagai arteriosklerosis atau arteri yang mengeras dan menyempit. Tentunya kalian sering mendengar ada juga istilah aterosklerosis. Jadi berbeda antara arteriosklerosis dengan aterosklerosis, meskipun keduanya terjadi di arteri. Kalau arteriosklerosis, ini arterinya yang mengeras, sehingga nggak elastis, tidak permeabel lagi, sehingga menghambat aliran darah di pembuluh darah arteri. Sedangkan kalau aterosklerosis, fine-fine aja sebenarnya keadaannya arterinya, tapi ada substansi lemak atau trombus yang menyumbat dinding bagian dalam dari arteri sehingga ya efeknya sama aja nanti timbulnya menghambat aliran darah di pembuluh darah arteri. Tetapi secara harfiah pengertiannya berbeda. Penyebab angina ini karena kebutuhan oksigennya meningkat, exercise berlebihan, jadi memang secara umum untuk kita memang kan memiliki kemampuan dalam beraktivitas itu kan beda-beda ya. Ada yang mampu beraktivitas yang berat, ada yang agak berat sedikit sudah nggak mampu gitu loh. Jadi memang exercise yang berlebihan itu akan menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat. Gimana kalau nanti tidak tercukupi, maka biasanya terjadi nyeri dada. Dan ini saya alami dalam seminggu ini. Di mana kemarin, mohon maaf untuk kelas B ini kemarin kan mestinya kuliahnya minggu lalu ya. Cuman saya bilang sama PJMK-nya, mohon maaf saya nggak mampu kalau harus nonstop. Karena memang minggu kemarin itu kondisi tubuh saya agak nggak fit. Memang, jadi saya hanya mampu dalam satu hari itu memberikan 2 kali perkuliahan. Jadi mohon maaf sekali bagi kalian yang dengan sangat terpaksa perkuliahannya dimundurkan ke hari ini akhirnya gitu loh. Karena hal ini terkait memang kesalahan saya sebenarnya yang saya lakukan 2 minggu sebelumnya, saya melakukan exercise berlebihan. Jadi melakukan exercise berlebihan di mana pada saat itu setelah itu tubuh saya terasa nggak mampu lagi, sehingga saya mengidentifikasinya semi-semi terjadi angina karena ada manifestasi agak-agak nyeri dada,
kemudian mudah lelah, sehingga saya mikirnya pada saat kondisi 1 minggu kemarin itu memang aktivitas yang saya lakukan 2 minggu lalu olahraga itu terlalu berat sehingga otot jantung saya tidak mendapatkan suplai oksigen yang adekuat, sehingga akan mempengaruhi multi organ yang lain sehingga saya jatuh, drop, tepar dan lain sebagainya. Atau penyebab angina yang kedua adalah penyediaan oksigen yang menurun karena adanya sumbatan vaskuler. Ini terkait dengan aterosklerosis yang saya jelaskan tadi. Cara kerja obat-obatan anti angina ini adalah menurunkan kebutuhan jantung akan oksigen dengan jalan menurunkan kerjanya dengan menggunakan obat-obatan penyekat reseptor beta. Melebarkan pembuluh darah koroner yang bertujuan untuk memperlancar aliran darah sebagai vasodilator atau keduanya. Efek sampingnya yang ditimbulkan bisa sakit kepala, hipotensi, meningkatnya daerah iskemik, dan indikasi diberikan obat anti angina adalah jelas pada angina pectoris dan gagal jantung kongestif atau infak jantung. Untuk jenisnya ada beberapa. Yang pertama anti angina golongan beta blocker. Ini mempengaruhi efek hormon epinefrin dan norepinefrin pada jantung. Dan beta blocker mengurangi denyut jantung pada saat istirahat. Selama melakukan aktivitas, beta blocker membatasi peningkatan denyut jantung sehingga mengurangi kebutuhan akan oksigen. Beta blocker dan nitrat telah terbukti mampu mengurangi kejadian serangan jantung dan kematian mendadak. Yang kedua adalah anti angina golongan antagonis kalsium. Ini mencegah pengerutan pembuluh darah dan bisa mengatasi kejang arteri koroner. Antagonis kalsium juga efektif untuk mengobati varian angina. Beberapa antagonis kalsium misalnya merek seperti verapamil, diltiazem ini bisa memperlambat denyut jantung. Dan obat ini juga bisa digabungkan bersama beta blocker untuk mencegah terjadinya episode takikardi atau denyut jantung yang sangat cepat. Selanjutnya adalah anti angina golongan nitrat, contohnya nitrogliserin. Ini menyebabkan pelebaran pada dinding pembuluh darah, terdapat dalam bentuk short acting dan long acting, dan sebuah tablet nitrogliserin biasanya diletakkan di bawah lidah atau sublingual. Sudah saya jelaskan tadi, biasanya akan menghilangkan gejala angina dalam waktu 1-3 menit dan efeknya berlangsung selama 30 menit. Penderita stable angina kronik harus selalu membawa tablet atau nitrogliserin spray setiap saat. Jadi pasien yang memiliki penyakit angina pectoris atau pernah, memang disarankan untuk membawa obat ini kemanapun dia pergi karena efek penyakit jantung itu kan efek mortalitasnya kan tinggi, sehingga kalau dia terjadi serangan jantung sewaktu-waktu maka dia dapat melakukan penata laksanaan secepat mungkin gitu, karena memang efeknya fatal kalau terlambat. Menelan sebuah tablet sesaat sebelum melakukan kegiatan yang dapat memicu terjadinya angina akan sangat membantu penderita, sehingga pasien yang tahu bahwa kegiatan yang akan dilakukannya itu berat, maka dia disarankan untuk minum sebelum dilakukan kegiatan tersebut dengan tujuan untuk mencegah terjadinya angina. Dan nitrogliserin tablet juga bisa diselipkan di antara gusi dan pipi bagian dalam, tadi juga sudah saya jelaskan. Nitrat long acting diminum sebanyak 1-4 kali per hari, dan nitrat juga terdapat dalam bentuk plester atau perekat kulit atau transdermal patches, di mana obat ini diserap melalui kulit selama beberapa jam. Dan untuk nitrat long acting yang dikonsumsi secara rutin bisa segera kehilangan kemampuannya untuk mengurangi gejala. Oleh karena itu, sebagian besar ahli menganjurkan selang waktu selama 8-12 jam bebas obat untuk mempertahankan efektivitas jangka panjangnya. Sehingga penting untuk diberikan jeda. Jangan dosis rumatannya itu jangan continue kurang dari 8-12 jam. At least 8 jam untuk memberikan jeda supaya efektivitas jangka panjangnya itu terpelihara. Selanjutnya adalah anti angina golongan antiplatelet.
namanya aspirin. Jadi aspirin ini akan ada di bahasan slide-slide setelah ini, di mana aspirin ini memiliki efek yang berbeda-beda tergantung dari dosisnya. Jadi dosis sekian dia bersifat sebagai ini, dosis sekian dia bersifat sebagai ini, sehingga hati-hati dalam pemberian aspirin dosisnya, karena nanti untuk menyesuaikan dengan dosis yang diharapkan itu apa, maka jumlah dari dosisnya ini memang harus diperhatikan untuk mendapatkan efek yang kita inginkan dalam pemberian aspirin, untuk khusus dari aspirinnya. Platelet adalah suatu faktor yang diperlukan untuk terjadinya pembekuan darah bila terjadi perdarahan. Jadi sebenarnya secara umum fungsi platelet itu penting sebenarnya. Contoh simpel, misalnya kita mencet jerawat, sampai lemaknya keluar, kemudian kan akan muncul darah. Maka tidak heran kalau selang beberapa saat darah itu kan akan membeku akhirnya. Nah itu pembekuan itu muncul karena efek kerja dari platelet. Dan itu bertujuan supaya tidak terjadi perdarahan dari dalam tubuh keluar tubuh. Karena kalau akan terjadi perdarahan secara terus-menerus, maka akan terjadi resiko shock hipovolemik, kehilangan banyak darah. Maka memang penting platelet itu sebenarnya untuk membekukan pintu di tubuh kita yang mengalami cedera supaya darahnya nggak keluar. Tetapi efek buruknya karena platelet ini juga ada glikoprotein yang mudah melekat satu sama lain. Jadi kekurangannya dia juga akan gampang melekat satu sama lain. Nah, ini ada di penjelasan selanjutnya. Tapi jika platelet terkumpulnya pada ateroma di dinding arteri, jadi di dinding bagian dalam, harapannya kan di bagian luar yang berkumpul sehingga menjadi penghambat supaya darah nggak keluar. Tetapi kalau dia nanti menyebabkan gundukan di arteri bagian dalam, bisa dibayangkan bahwa pembuluh darah arterinya nanti akan tersumbat karena adanya tempelan dari platelet satu dengan platelet yang lain, membentuk suatu trombus, membentuk suatu bekuan atau trombosis, sehingga hal ini bisa mempersempit atau menyumbat arteri, sehingga dapat berujung pada terjadinya serangan jantung. Dan aspirin terikat pada platelet dan mencegah membentuknya gumpalan dalam dinding pembuluh darah, sehingga aspirin mengurangi resiko kematian karena penyakit arteri koroner. Sehingga aspirin dikatakan sebagai obat antiangina golongan antiplatelet, di mana dia dapat mencegah dari platelet itu untuk saling berdempetan, saling melekat antara satu sama lain. Penderita yang alergi terhadap aspirin bisa menggunakan obat lain yang namanya triclopidin. Selanjutnya adalah obat anti-aritmia. Gangguan irama jantung atau aritmia merupakan komplikasi yang sering terjadi pada infak miokard, dan aritmia atau disritmia adalah perubahan pada frekuensi dan irama jantung yang disebabkan oleh konduksi elektrolit abnormal atau otomatis. Aritmia timbul akibat perubahan elektrofisiologi sel-sel miokardium. Perubahan elektrofisiologi ini bermanifestasi sebagai perubahan bentuk potensial aksi, yaitu rekaman grafik aktivitas listrik sel, EKG, elektrokardiogram. Saya rasa Pak Cipto Susilo sudah menjelaskan pada kalian secara jelas dan gamblang bagaimana membaca grafik EKG, dan itu harus, kalau nggak ngerti harus ditanyakan kembali karena itu nanti berguna bagi kalian pada saat praktik profesi nurse. Jadi cara membaca EKG. Jadi canggih rasanya gitu kalau kita mahasiswa nurse tuh udah bisa menginterpretasikan kondisi jantung dengan grafik EKG. Jadi boleh nanya ke Pak Cip atau Pak Ali. Untuk obat-obatan anti-aritmia dibedakan berdasarkan golongan. Untuk golongan 1, ini penghambat kanal natrium. Kerja obat ini menggambarkan efek pada durasi potensial aksi dan kinetik blokade kanal natrium. Nah, golongan 1 ini dibagi menjadi
golongan 1 ABC, bagi lagi menjadi sub golongan 1 dengan golongan 1A, contoh obatnya seperti prokainamid, quinidin, disopiramid untuk golongan 1B lidocain, mexetin golongan 1C, flecainid, propafenon, morisizin. Untuk golongan 2 bekerja secara simpatolitik yang memiliki efek mengurangi aktivitas adrenergik beta pada jantung. Contoh obatnya propanolol, esmolol, sotalol. Golongan 3 dia bersifat sebagai pemanjangan APD atau action potential duration, dan kebanyakan obat yang memiliki kerja ini menghambat komponen cepat penyiaran arus kalsium yang ditunda. Contoh obatnya amiodaron dan bretilium. Dan selanjutnya golongan 4 yang bekerja secara memblokade arus kalsium jantung dan memperlambat hantaran pada tempat yang obstruk potensial aksinya bergantung kalsium. Misal nodus sinoatrial (PSA) dan nodus AV atrioventrikular. Contoh obatnya verapamil. Selanjutnya adalah obat antikoagulasi. Obat antikoagulasi itu obat anti pembekuan. Jadi kalau tadi ada antiplatelet, ini yang sekarang adalah antikoagulan. Yang pertama adalah heparin. Ini merupakan antikoagulan injeksi yang bekerja dengan cara mengikat antitrombin yang menghasilkan peningkatan sangat besar pada aktivitas antitrombin. Efek heparin ini beberapa. Yang pertama, menghambat koagulasi atau menghambat pembekuan karena meningkatnya kerja antitrombin serin protease faktor pembekuan. Antara lain faktor pembekuannya adalah faktor pembekuan 2A, 10A, 12A, 11A, dan 9A. Saya masih ingat betul sebelum saya kemarin studi ke Thailand itu saya mengajar tentang materi hemostasis atau fisiologi proses pembekuan darah. Dan di mana proses faktor-faktor pembekuan yang saya sebutkan atau tertera di slide ini memang memiliki peranan penting untuk hemostasis atau pembekuan untuk mencegah terjadinya perdarahan. Tapi tidak saya jelaskan sekarang karena saya yakin kalian di semester awal sudah mendapatkan ini juga dari dosen yang lain mungkin. Yang kedua, efek heparin adalah berkurangnya agregasi trombosit. Jadi berkurangnya perlekatan trombosit yang lain. Yang ketiga, peningkatan permeabilitas vaskuler. Dan yang terakhir, pelepasan di fase protein ke dalam plasma. Yang kedua adalah antikoagulan oral, seperti halnya heparin. Antikoagulan oral berguna untuk pencegahan dan pengobatan tromboemboli. Untuk pencegahan, umumnya obat ini menggunakan atau digunakan dalam jangka panjang. Pada trombosis vena, efek antikoagulan oral sama dengan heparin, tetapi terhadap tromboemboli sistem arteri, antikoagulan oral kurang efektif. Selanjutnya adalah antikoagulan yang bekerja dengan mengikat ion kalsium. Jadi kalsium ini juga memiliki cara kerja yang sama seperti faktor pembekuan yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Sehingga pada obat-obatan yang antikoagulan yang mengikat ion kalsium ini antara lain seperti aspirin. Jadi aspirin itu sama penjelasannya seperti antiplatelet yang ada di slide sebelumnya. Sulfentrazon, dipiridamol, tiklopidin, dan dextran. Natrium sitrat dalam darah akan mengikat kalsium menjadi kompleks kalsium sitrat. Dan bahan ini banyak digunakan dalam darah untuk transfusi. Sehingga kalau kalian yang pernah mendonorkan darahnya, biasanya sebelum darah sampai ke kantongnya, itu kan biasanya di kantongnya itu ada suatu cairan. Nah, cairannya itu memang cairan supaya darah tidak membeku, karena sekalinya dia keluar, dia akan secara fisiologis membeku. Sehingga perlu diberikan obat-obatan antikoagulan, seperti contohnya natrium sitrat. Itu ada di dalam kolef-kolef yang atau kantong-kantong darah pada saat kalian melakukan donor darah. Kenapa diberikan dalam darah untuk transfusi? Karena dia bersifat tidak toksik, tidak beracun.
Tetapi dosis yang terlalu tinggi umpamanya pada transfusi darah sampai 1.400 ml dapat menyebabkan depresi jantung. Jadi memang banyaknya atau dosisnya pemberian natrium sitrat di kantong darah itu memang harus sesuai. Asam oksalat atau senyawa oksalat lain digunakan untuk antikoagulan di luar tubuh, sebab terlalu toksik jika digunakan di dalam tubuh atau in vivo. Natrium edetat mengikat kalsium menjadi kompleks dan bersifat sebagai antikoagulan. Selanjutnya adalah antitrombolitik. Jadi obat ini adalah obat yang menghambat agregasi trombosit sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan trombus yang terutama sering ditemukan pada sistem arteri. Macam obatnya antara lain seperti aspirin, dipiridamol, sama aja seperti yang tadi ya, diklopidin, clopidogrel, bloker dan penghambat glikoprotein. Untuk aspirin ada aspirin sintetis ya, menghambat sintesis tromboksan di dalam trombosit dan prostasiklin di pembuluh darah dengan menghambat secara irreversibel enzim siklooksigenase atau COX atau COX, siklooksigenase kurang O-nya. Terjadi karena aspirin mengasetilasi enzim tersebut. Untuk aspirin dosis kecil hanya dapat menekan pembentukan tromboksin. Sebagai akibatnya terjadi pengurangan agregasi trombosit. Jadi trombositnya tidak beragregasi, tidak melekat sebagai satu sama lain. Sebagai antitrombotik, dosis efek aspirin ini penting kita ketahui 80 sampai 320 mg per hari. Karena kalau diberikan lebih dari dosis ini, maka aspirin tidak lagi bersifat sebagai antitrombus, antitrombolitik, tetapi dia memiliki efek kerja yang lain. Dosis lebih tinggi selain meningkatkan toksisitas terutama perdarahan, juga menjadi kurang efektif karena selain menghambat tromboksan A2, juga menghambat pembentukan prostasiklin. Jadi dosisnya harus sesuai dalam rentang 80 sampai 320 mg per hari. Penggunaan aspirin jangka panjang juga bermanfaat untuk mengurangi kekambuhan. Contohnya pada pasien-pasien stroke ini bisa. Karena pasien yang pernah punya riwayat stroke biasanya sudah ada pembuluh darah yang cedera sehingga di kemudian hari ada resiko bagi dia untuk mengalami kejadian serupa. Maka penggunaan aspirin ini cukup membantu. Efek samping misalnya rasa tidak enak di perut, mual, perdarahan saluran cerna ini dapat timbul pada pemberian obat-obatan aspirin. Dan biasanya dapat dihindari bila dosis per hari tidak lebih dari yang dianjurkan, tidak lebih dari 325 mg, maksimal 325. Dan penggunaan aspirin bersama dengan antasida, jadi obat-obatan untuk menetralisir asam lambung, atau antagonis H2 yang mengurangi sekresi asam lambung, ini dapat mengurangi efek dari aspirin itu. Jadi hati-hati karena adanya cross reaction dari obat-obatan. Dan obat ini dapat mengganggu hemostasis tindakan operasi dan bila diberikan bersama heparin atau antikoagulan. Selanjutnya adalah dipiridamol, jadi menghambat ambilan dan metabolisme adenosin oleh eritrosit dan sel endotel pembuluh darah dan dengan demikian meningkatkan kadarnya dalam plasma. Dipiridamol juga memperbesar efek antiagregasi prostasiklin oleh karena dosis yang diperlukan untuk menghambat agregasi trombosit. 10% pasien mengalami sakit kepala, maka sering diberikan dosis yang lebih kecil bersama aspirin atau antikoagulan oral. Efek samping yang paling sering yaitu sakit kepala dan gangguan saluran cerna. Selanjutnya, clopidin digunakan untuk pencegahan kejadian vaskuler pada pasien stroke dan efek samping yang paling sering terjadi antara lain mual, muntah, diare yang dapat terjadi sampai pada 20% pasien. Selain itu dapat terjadi perdarahan 5% dan yang paling berbahaya adalah terjadinya leukemia. Clopidogrel ini mirip dengan tiklopidin dan nampaknya lebih jarang menyebabkan leukemia, jadi lebih bagus dan merupakan produk dengan
awal kerja atau mula kerja yang lambat. Dosis umumnya 75 mg per hari dan untuk pencegahan berulangnya stroke nampaknya efektif jika diberikan pengobatan kombinasi tiklopidin dan aspirin. Untuk bloker, banyak uji klinis dilakukan dengan bloker untuk aritmia setelah mengalami infak dengan menggunakan timolol dan didapatkan bahwa obat ini untuk bloker ini dapat mengurangi jumlah kematian secara bermakna bila diberikan pada pasien yang telah mengalami infak miokard. Yang terakhir adalah hambat glikoprotein. Jadi glikoprotein itu merupakan permukaan trombosit. Jadi adanya di permukaan trombosit yang saya jelaskan tadi, yang merupakan reseptor yang dapat menyebabkan melekatnya trombosit satu sama lain, sesama trombosit, atau pada permukaan asing, atau permukaan asing yang enggak licin. Dalam artian seperti ini, kalau pembuluh darah kita yang tidak ada cedera, tidak terjadi perlukaan, itu dinding bagian dalamnya itu licin, jadi nggak mudah ditempeli oleh trombosit, di mana trombosit permukaannya ada glikoprotein. Jadi kepleset trombositnya. Namun, jika ada pembuluh darah yang mengalami cedera, sehingga menimbulkan scar, atau seperti apa ya, jaringan parut, maka ini resiko tinggi untuk ditempeli oleh trombosit di mana glikoproteinnya nanti akan mudah melekat pada dinding bagian dalam dari pembuluh darah besar itu, nggak licin lagi. Mungkin itu saja bahasan kita pada pagi hari ini tentang obat-obatan yang lazim kita jumpai pada ruangan-ruangan kegawatan seperti ICU. Untuk PJMK waktunya sampai jam berapa saya? 9.40. Benar? Sama Iya, Pak. PJMK-nya? 40. PJMK-nya Novianti Citra Agustin ya? Iya, Pak. Oh ya. Supaya saya nggak bingung, karena semester 6 ini kan ada 3 kelas ya, 6 ABC. Gimana nanti kalau